Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab dijelaskan, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi iblis laknatullah alaih. Iblis ini menampakkan diri di hadapan Nabi lalu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, kali ini saya datang kepadamu mau bekerja sama." Kata Nabi, "Baguslah kalau begitu. Apa maumu iblis?" Kata iblis ini, "Ya Muhammad, saya ingin menyampaikan siapa saja di antara umatmu yang menjadi teman saya." Jadi iblis ingin menyampaikan berita rahasia. "Muhammad, saya mau jelaskan kepada kamu siapa urutan-urutan yang menjadi sahabat saya dari umatmu." Kata Nabi, "Bagus ini informasi. Siapa gerangan?" Iblis lalu menyelanjutkan, "Di antara umatmu ada 10 karakter manusia, sifat manusia yang menjadi teman saya." Siapa? Mari kita simak, mudah-mudahan tidak ada yang jadi teman setan di tengah-tengah kita. Yang pertama kata setan, temanku yang utama dan pertama. Bayangkan, yang utama dan pertama teman saya, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng solat. Siapa mereka? Maaf kata, termasuk di antara mereka yang selalu terlambat sholat Jumat. Orang yang Jumat selalu terlambat, ya bedalah kalau misalnya Bapak Gubernur, barangkali ada kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, kebutuhan pekerjaan yang tidak bisa ditunda, akhirnya terlambat datang. Kalau Anda pengangguran, tidak ada kegiatan lain, sudah tahu ini hari Jumat, dianjurkan datang lebih awal, lalu terlambat dan merasa tidak berdosa, bahkan merasa tidak malu, ketahuilah Anda masuk dari teman setan. Dan biasanya yang selalu terlambat datang itu, Pak, lihat-lihat wajahnya. Paling terlambat datang dan juga nanti paling cepat pulang. Khatib berkhutbah, dia berWhatsApp. Mau masuk surga, nenekmu punya surga. Ini yang kita lihat banyak, Pak. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Dan pekan-pekan seperti itu. Inilah yang Nabi katakan, orang-orang seperti itu adalah menganggap enteng sholat. Duitnya hilang, 1 bulan kepikir duitnya hilang 5 juta. Begitu temu temannya yang pengusaha, "Ngapain kau rebot sekali? Hilang duitku bro." "Berapa?" 5 juta. "Sudahlah, enggak usah kau pusing. Saya gantikan kau ini 5 juta. Begitu diganti duitnya 5 juta, tambah berpikir dan sengsara hatinya. Kenapa? Seandainya duitku tidak hilang, sudah 10 juta duit saya. Duitnya hilang. Dia pikir 3 hari. Diganti malah makin berpikir. Sementara sholatnya dia tinggalkan tiap hari. Merasa tidak pernah dosa. Ada orang karakternya begitu, Pak. Dia takut berzina. Dia takut curi sendal ketika dia pergi Jumatan. Dia takut ngerampok. Tapi ketika tidak sholat, merasa tidak ada dosa sama sekali. Itulah temannya setan, Pak. Penting ini sholat. Kenapa? Dia adalah puncak penghambaan hamba kepada Allah. Saya ulangi, kenapa sholat ini penting? Karena dia adalah puncak penghambaan kepada Allah. Tidak ada pekerja lain. Inilah ibadah yang paling menandakan kita hamba Allah. Bapak haji boleh menunaikan sambil haji dagang. Boleh tawaf sambil dengar musik. Boleh, tidak membatalkan. Bapak puasa boleh sambil dagang. Bapak puasa Ramadan boleh sambil dengar musik, bahkan nyanyi-nyanyi. Boleh. Bapak bayar zakat boleh diwakilkan, bahkan boleh sambil dengar musik. Tapi ketika mendirikan sholat, tidak boleh ada kekuatan lain. Tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Inilah engkau membuktikan kamu hamba. Tidak boleh ada kegiatanmu yang lain. Itulah sebabnya sholat paling gampang dilakukan. Kenapa? Karena dia adalah tanda keislaman kita. Buka Al-Quran surah Al-Fat. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadah ila akhir ayat. Tanda umat Muhammad itu kata Allah surah Al-Fat. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Artinya apa? Ketika ada orang Islam mengaku Islam, tapi dia tidak sholat, demi Allah ulama mengkafirkannya. Bahkan Imam Syafi'i menghukumnya, mereka yang sengaja tidak mau sholat, lalu diperintah sholat dia tetap tidak mau, diperintah tobat dia tidak mau, lalu dia wafat,
Imam Syafi'i mengkafirkannya dan mengharamkan jangan kau solati jenazahnya. Bapak tidak puasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Bapak tidak menunaikan ibadah zakat tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat kafir di hadapan Allah. Yang penting. Bapak tidak puasa tahun lalu, bertobat hari ini, sebelum masuk Ramadan, bayar puasanya, tidak ada masalah. Bapak tidak haji padahal sudah mampu, taubat hari ini, tahun depan berangkat haji, selesai urusan haji kewajibannya. Bapak tidak bayar zakat padahal sudah mampu, 4 tahun berturut-turut tidak bayar zakat, hitung berapa zakat yang ditinggal, bayar besok, selesai utang zakatnya. Tapi ketika Bapak tidak sholat subuh tadi subuh, bagaimana cara gantinya? Bapak mau ganti bagaimana? Besok saya sholat subuh Ustaz 2 kali, lebih salah lagi. Maka mari saudaraku Jumat kali ini yang mencari nafkah, yang bekerja, yang berdagang, profesi apa saja, jangan sampai perkara dunia membuat kita lupa sholat. Orang yang kerja cari nafkah, mengabdi sama pimpinannya, cari muka sama atasannya, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, lewat maghrib, lepas isya. Inilah yang selalu saya ibaratkan setengah mati cari uang. Begitu dia lapar, dia beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang mengejar dunia, melupakan sholat. Yang kedua teman setan. Kata iblis kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua Muhammad temanku adalah ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja dia sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Mana ciri-ciri orang kaya yang sombong? Bakil, pelit, medit. Enggak enak juga ini saya harus katakan Pak. Saya tadi keliling-keliling di sini, besar-besar rumah Pak. Hampir setiap rumah ada mobilnya. Begitu diumumkan, isi celengan 2 juta. Ini bapak-bapak yang kaya nih, yang mewah-mewah rumahnya di samping nih, dekat-dekat masjid, sampean akan ditanya soal tanggung jawab mic yang jelek ini. Speaker yang jelek ini nanti orang kaya, sini kau. Saya kasih kau harta, saya kasih kau kesehatan, saya kasih kau jabatan. Kenapa itu speaker di masjid dekat rumahmu tidak bagus? Jangan ketawa Pak, ini serius. Ini rumah yang mewah, mobil yang megah, bapak mati demi Allah anak yang punya. Iya kalau anak kita baik, kalau anak kita narkoba. Lalu mana harta yang kita miliki? Yang kita setengah mati kita tunggu, kita tabung dari sejak kita bekerja sampai sekarang. Apakah rumah deposito? Demi Allah bukan itu yang kita punya. Mana yang kita punya? Yang telah kita jalankan, yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah, yang kita kenal dengan istilah amal jariah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Orang kaya yang sombong adalah orang yang pelit. Siapa lagi kaya? Kaya jabatan, pejabat sombong, temannya setan. Anggota DPR mau sombong, temannya setan. Apa yang kau mau sombongkan dengan anggota DPR? 5 tahun saja. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, jadi rakyat biasa. Jadi wali kota, bupati mau sombong, jangan sombong. 2 periode saja. Selesai 2 periode gubernur atau wali kota, bupati, kau mau pakai, masih mau pakai lambang Garudamu, dibilangi ke orang gila. Kapolres mau sombong, Kapolda mau sombong. Demi Allah, masa jabatan hanya sementara. Jadi jangan sombong dengan jabatan, karena sombong dengan jabatan temannya setan. Yang ketiga, teman setan, karena waktu Jumat yang sangat terbatas. Teman setan yang ketiga, saribul khamar. Siapa mereka? Kata iblis, mereka yang hobi mabuk-mabukan. Alhamdulillah, kita memuji rezim kali ini. Kita harus mengapresiasi presiden kita kali ini yang telah menerima aspirasi umat Islam untuk membatalkan legalitas miras. Alhamdulillah. Karena miras memang mabuk orang. Mabuk miras, temannya setan. Tapi saya bilang kepada wakil presiden waktu itu, mabuk miras berbahaya,
Tapi ada lagi mabuk yang lebih berbahaya dari mabuk miras, yaitu mabuk cinta. Orang kalau mabuk cinta menjadi bertebaranlah pelakor. Orang yang mabuk cinta bisa jadi istrinya tetangga kita lebih sayang daripada istri sendiri. Tapi demi Allah ada lagi mabuk satu yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya dari mabuk miras. Lebih berbahaya dari mabuk cinta. Apa? Mabuk kekuasaan. Kalau orang sudah mabuk kekuasaan, Pak, dia akan menghalalkan segala cara untuk mengambil kekuasaan itu. Dan setelah ada kekuasaan itu, dia anggap kekuasaan itu sarana untuk memperkaya diri sendiri. Dia anggap kekuasaan itu untuk merampok negara. Itulah yang disebut mabuk kekuasaan. Dan itulah temannya setan. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita sadar, oh, saya masuk teman yang pertama, menganggap enteng sholat. Oh, saya masuk kategori kedua, yang bakil. Oh, saya mabuk yang ketiga, mabuk kekuasaan. Apabila tiga-tiganya, atau ada satu di antara kita yang tiga ini, wala tai'asu mir rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa, ampunan Allah masih menunggu kita. Dengan cara apa? Bertobat kepada Allah. Cara bertobatnya, kalau Jumat ini selalu terlambat, kalau selama ini masih bakil, kalau selama ini tergila-gila dengan jabatan menghalalkan segala cara, ayo, ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha, segera bertobat. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Dengan cara apa? Jangan ulang. Dengan cara apa? Ganti kebaikan. Dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Setelah ini kita lakukan, bertobat dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Bahkan Allah memberi gelar, innallaha yuhibbut tawabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sidang Jumat yang saya muliakan, semoga Jumat kali ini menjadi berkah buat kita, menjadi introspeksi diri kita masing-masing, sehingga kita menjadikan sarana Jumat ini untuk memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum wa izazil mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.